Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xing Mingzi telah meninggal, dan sama seperti para penjaga bintang yang mati di bawah pedang Yun Ce, dia telah mati tanpa meninggalkan satu mayat pun. Faktanya, kematiannya bahkan lebih menyedihkan daripada sebagian besar penjaga bintang yang mati sebelum dia. Tapi kematiannya dan kematian Stargard adalah gagasan yang sangat berbeda. Kematiannya merupakan peristiwa besar yang dapat mengguncang seluruh wilayah ilahi timur. Karena Xing Mingzi adalah guru ilahi sejati. Divine Master, tokoh dikdaya yang telah mencapai eselon tertinggi dimensi primal chaos. Di dunia yang tidak ada lagi dewa sejati, mereka dianggap sebagai dewa tertinggi dan agung. Mereka adalah eksistensi yang dimahkotai dengan gelar penguasa dunia. Sekuat alam Dewa Bintang, selain warisan Dewa Bintang yang unik, hanya ada 37 guru ilahi di generasi ini dan dibutuhkan rata-rata 1 milenium untuk memunculkan guru ilahi baru. Di alam bintang atas, dibutuhkan rata-rata 10.000 tahun atau bahkan puluhan ribu tahun sebelum seorang guru ilahi muncul. Kekuatan guru ilahi yang mereka miliki menjamin bahwa mereka akan menjadi eksistensi yang paling sulit mati di alam semesta ini. Kesimpulan akhir mereka pada dasarnya adalah mati karena usia tua. Meskipun Xing Mingzi adalah yang terkecil di antara 37 tetua alam Dewa Bintang, dia adalah guru ilahi yang sejati dan sejati. Kematiannya sama dengan kematian Raja Alam Atas. Itu adalah peristiwa yang cukup untuk mengguncang setiap bagian di setiap sudut wilayah ilahi timur. Selain itu, dia tidak mati di tangan kerajaan lain atau guru ilahi lainnya. Dia telah dikuburkan oleh Yun Ce, meninggal di tangan seorang junior yang baru saja menjadi raja ilahi, seorang junior yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun. Bahkan jika dia mati di alam Dewa Bintangnya sendiri, dikelilingi oleh semua penjaga bintang yang berkumpul. Tanpa keraguan sedikit pun, jika berita tentang masalah ini menyebar keluar, bahkan jika Kaisar Dewa Bintang sendiri menceritakan kejadian ini secara pribadi, hal itu pasti tidak akan dipercaya oleh satu orang pun. Namun, peristiwa yang sangat konyol dan tidak masuk akal inilah yang telah terjadi dengan penuh darah di depan mata mereka. Rajaku, ini, Tetua Agung Dewa Bintang memandang ke arah Kaisar Dewa Bintang tetapi Kaisar Dewa Bintang tidak menanggapi kata-katanya. 37 Tetua Dewa Bintang kini dikurangi menjadi 36 orang. Mereka sedang melakukan upacara pengorbanan darah dan upacara sudah dimulai. Untuk menjamin tingkat keberhasilan tertinggi, perhatian mereka tidak boleh diganggu selama keseluruhan proses upacara ini. Tapi saat ini, upacara yang dianggap sangat penting oleh Kaisar Dewa Bintang, upacara yang mereka harapkan kemungkinan besar akan mempengaruhi masa depan alam Dewa Bintang, sepertinya telah sepenuhnya dilupakan oleh mereka semua. Mata dan pikiran mereka seluruhnya dipenuhi dengan sosok manusia yang berlumuran darah. Nyala api yang berhamburan masih terus menyala dengan hebat dan dalam sekejap mata, tubuh Xing Mingzi telah terbakar seluruhnya dan tidak ada sedikit pun abu yang tersisa. Pada saat inilah api di tubuh dan pedang Yun Ce akhirnya mulai padam. Di udara di atas, manifestasi Dewa Gagak Emas mulai menghilang. Heaven's Meeting Sword menghantam tanah dengan keras, dan tubuhnya juga berlutut saat kepalanya menunduk, dan tidak ada lagi gerakan darinya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi area tersebut, namun mampu menghilangkan sebagian besar bau darah dan energi jahat yang tertinggal di udara. Kekuatan penindasan yang mengerikan itu telah lenyap, dan satu-satunya hal yang tersisa hanyalah rasa dingin dan ketakutan yang akan meresap ke dalam tulang mereka selama sisa hidup mereka, rasa dingin dan ketakutan yang menyebabkan semua pengawal bintang gemetar tak terkendali. Apakah dia mati? Namun angin sepoi-sepoi bertiup melintasi area tersebut, menyebabkan energi berbahaya dan bau darah menjadi semakin ringan. Yun Ce masih tidak bergerak satu otot pun. Lengan kanannya berupa tunggul yang hancur, seluruh tubuhnya dipenuhi luka,
namun tidak ada darah yang menggenang di bawah tubuhnya, mungkin semua darah di tubuhnya sudah lama mengering. Mati, dia mati. Teriakan gembira terdengar di udara tapi suara orang itu bergetar saat mereka mengucapkan kata-kata itu. Hanya saja meskipun mereka menghadapi Yun Ce yang sama sekali tidak bergerak, Yun Ce yang aura dan kekuatan hidupnya sepertinya telah menguap sepenuhnya, Yun Ce yang kemungkinan besar sudah mati, tidak satu pun dari pengawal bintang ini yang bergerak untuk maju ke arahnya, bahkan setelah waktu yang sangat lama berlalu. Apa yang kamu tunggu? Cepat habisi dia. Dewa bintang asal surgawi Tumi berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat para penjaga bintang yang jelas-jelas ketakutan setengah mati. Jika pengawal bintang begitu menyedihkan dalam situasi lain, dia akan sangat kecewa dengan mereka dan dia akan merasa sangat malu. Namun saat ini, dia tidak merasa marah sedikit pun. Karena bahkan dia dan bahkan Kaisar Bintang Dewa sendiri merasakan perasaan khawatir dan takut yang tak terkendali muncul di hati mereka, apalagi para penjaga bintang ini. Dia sekali lagi bersukacita. Dia bersukacita dengan intensitas yang tak tertandingi, dia bersukacita karena Yun Ce masih muda dan penuh semangat muda, sedemikian rupa sehingga dia rela dengan bodohnya bergegas menuju kematiannya demi Jasmine. Jika jika dia bisa menahannya sedikit lebih lama, dalam waktu yang tidak lama lagi, alam Dewa Bintang akan dilanda bencana besar dan sangat mengerikan. Terlebih lagi, jika dia memiliki pemikiran ini dan dipenuhi dengan kegembiraan seperti itu, apakah Kaisar Dewa Bintang dan Dewa Bintang lainnya akan berbeda? Terlepas dari perintah Dewa Bintang asal surgawi, dunia masih tetap tenang selama beberapa tarikan napas lagi. Setelah itu, 12 penjaga bintang yang berada di posisi paling maju akhirnya bangkit bersama saat mereka bergegas menuju Yun Ce secara serempak, cahaya dalam di tubuh mereka bersinar paling terang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menghadapi orang mati yang tidak lagi bergerak dan aura serta kekuatan hidupnya telah hilang sepenuhnya, ke-12 pengawal bintang ini melepaskan kekuatan penuh mereka dan tidak satu pun dari mereka yang menahan. Hayu hanya bisa takut setengah mati oleh Yun Ce. Yun Ce masih tetap tak bergerak dan pada akhirnya, hal itu berhasil menghapus ketakutan dan bayangan yang dalam dan berat di hati para penjaga bintang ini, tapi, saat kekuatan ke-12 penjaga bintang ini bersentuhan dengan Yun Ce, kepala yang telah merosot ke bawah untuk waktu yang lama tiba-tiba tersentak. Tatapan yang tampak sekokoh darah segar menusuk mata ke-12 pengawal bintang dengan tajam. Dalam sekejap mata, Stargard yang kini mudah ketakutan dan gelisah merasa seolah-olah jiwa mereka telah terbang langsung ke surga, dan kekuatan Divine Sovereign yang berada di dekat Yun Ce tidak lagi menekan dengan kuat. Sebaliknya, kekuatan itu ditarik kembali karena panik dan ketakutan, itu adalah upaya yang sepenuhnya tidak disadari dan tidak disengaja untuk menarik kembali kekuatan mereka. Yun Ce tidak bangkit. Sebaliknya, dia mengulurkan lengan kirinya saat lolongan serigala surgawi menembus langit. Pukulan pedang ini tidak mengandung api apapun karena darah Dewa Gagak Emas dan darah Dewa Phoenix telah terbakar pada saat yang sama, namun kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu masih sangat kejam. Ini dengan paksa membubarkan kekuatan 12 pengawal bintang, kekuatan yang menjadi sangat tidak stabil karena keterkejutan dan ketakutan mereka. Setelah itu, gempa susulan dari serangan itu melanda tubuh mereka, membuat mereka terbang ke kejauhan. Semua penjaga bintang yang berada di belakang mengeluarkan tangisan aneh, seolah-olah mereka secara pribadi menyaksikan Dewa Iblis yang tertidur sedang dibangunkan. Sebagian besar pengawal bintang mulai mundur dengan panik, kaki mereka gemetar saat melakukannya. Bang! Heaven's Meeting Sword sekali lagi menghantam tanah saat Yun Ce juga berlutut dan tidak bergerak lagi. Ke-12 pengawal bintang yang telah diledakkan berdiri ketika mereka gemetar. Begitu mereka sudah kembali tenang, mereka menyadari bahwa tubuh mereka telah utuh sepenuhnya.
Starguard armor yang mereka kenakan bahkan tidak tergores dan mereka tidak mengalami luka apapun. Keadaan menyedihkan dari para pengawal bintang, termasuk komandan pengawal bintang Xing Ling dan Xing Lou ketika mereka meninggal masih tergambar jelas di benak mereka. Namun mereka benar-benar keluar tanpa cedera meski terkena kekuatan pedang Yun Ce. Begitu mereka pulih dari keterkejutan dan ketakutan mereka, kegembiraan liar karena telah bertahan hidup melonjak dalam hati mereka, dan ketakutan serta ketakutan yang juga ada di dalam diri mereka kini sangat berkurang. Dia sudah selesai, dia sudah selesai. Para penjaga bintang di tengah meraung kegirangan, maju, kita semua, maju. Keadaan Yun Ce, fakta bahwa 12 pengawal bintang telah keluar tanpa cedera, dan suara gemuruh itu tidak diragukan lagi sangat mengguncang hati setiap penjaga bintang yang hadir. Dengan satu perintah itu, banyak pengawal bintang maju bersama-sama, seolah-olah mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya dengan tangan kosong, dan membalas dendam pada diri mereka sendiri serta penghinaan mereka sebelumnya dalam satu gerakan. Seolah-olah dia bisa merasakan mereka melonjak ke depan saat Yun Ce, yang berlutut di tanah, mulai bergerak sekali lagi. Kali ini, dia tidak berdiri, dia hanya mengangkat lengan yang memegang pedang. Seolah-olah dia mendapati bahwa menangani Heaven's Meeting Sword sangat menantang dengan sisa kekuatannya. Tindakannya sangat lambat, dan hanya ketika sebagian besar pengawal bintang bergegas ke jarak 300 meter darinya, dia akhirnya mengangkat tangannya dan mengarahkan pedangnya ke langit biru. Gemuruh guntur meledak di langit cerah. Guncangan yang dihasilkan oleh gemuruh guntur ini hampir mengejutkan semua penjaga bintang. Di tengah guntur yang mengguncang surga ini, sambaran petir berwarna ungu tua, yang muncul entah dari mana, menghantam pedang di tangan Yun Ce. Setelah itu, ia menjalar melalui tubuh pedang dan memasuki tubuh Yun Ce saat kilatan kekerasan dan kilatan petir muncul di sekelilingnya. Petir yang menyelimuti pedang dan tubuh Yun Ce sangat terang hingga mewarnai seluruh dunia menjadi ungu cerah. Perubahan yang tiba-tiba dan aneh ini menyebabkan perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hati para pengawal bintang yang semakin dekat dengan Yun Ce. Tubuh mereka juga tiba-tiba membeku saat mereka menatap lurus ke arah Heaven's Meeting Sword yang perlahan jatuh setelah diarahkan ke langit. Pergerakannya sangat lambat dan setiap sudut lintasannya terlihat dengan sangat jelas. Saat tubuh pedang menyentuh tanah, tirai petir berwarna ungu tiba-tiba menyebar ke langit di depan mata mereka. Tirai cahaya ini secara eksplosif meluas dengan kecepatan yang tidak memungkinkan mereka bereaksi sama sekali, menelan mereka di dalamnya. Suara guntur kini terlambat meledak di telinga mereka. Boom! Seolah-olah dewa petir turun ke bumi. Cahaya ungu memenuhi langit, dan pilar cahaya berwarna ungu menjulang ke langit saat menembus ruang angkasa dan kubah biru langit, menembus wilayah bintang yang jauh dan tidak diketahui. Sebuah domain petir raksasa telah meledak keluar dengan Yun Ce sebagai pusatnya, menciptakan lautan petir yang bergolak. Petir kesengsaraan surgawi yang tak terbatas melahap dan mengoyak segalanya di tengah lolongan dan derak yang ganas, tanpa ampun menelan sebagian besar pengawal bintang yang bergegas maju dengan sekuat tenaga. Seolah-olah kota Dewa Bintang telah dilanda kesengsaraan dan bencana surgawi yang dahsyat saat deru guntur mengguncang langit. Lebih jauh lagi, setiap helai listrik, setiap sambaran petir terdiri dari kekuatan hukum surgawi yang sejati dan sejati. Di dalam lautan petir yang bergolak dan bergolak, ruang angkasa telah sepenuhnya terdistorsi ketika bumi itu sendiri dihancurkan, lapis demi lapis. Terlebih lagi, para pengawal bintang yang terkubur di dalamnya sedang dicabik-cabik. Energi pelindung mereka yang dalam sedang diparut, armor penjaga bintang mereka diparut, tubuh dan organ dalam mereka diparut, sampai pada titik di mana mereka benar-benar tercabik-cabik menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang semakin kecil dan semakin rusak setiap saat. Tidak peduli apakah itu erangan sedih dari bumi dan ruang angkasa itu sendiri,
atau ratapan menyedihkan yang dikeluarkan para penjaga bintang saat mereka mati, semuanya ditelan sepenuhnya oleh suara gemuruh guntur. Ini, petir kesengsaraan hukum surgawi. Di dalam penghalang, cahaya ungu yang memenuhi langit terpantul di mata semua guru ilahi, dan mereka semua sangat terkejut hingga semangat mereka berada di ambang kehancuran. Kenangan tentang 9 tahap petir surgawi yang menghantam panggung dewa yang diberikan dan menciptakan lautan petir yang mengejutkan dunia pasti tidak akan pernah hilang dari benak orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran dewa yang diberikan. Selain itu, lautan petir di depan mereka jelas sangat mirip dengan yang ada dalam pikiran mereka, seolah-olah Yun Ce, dengan tubuh manusia, dengan paksa memanggil kesengsaraan petir hukum surgawi. Dia sudah bisa sepenuhnya mengendalikan petir hukum surgawi. Suara dewa bintang asal surgawi Tumi bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Formasi Kaisar Petir Hukum Surgawi. Formasi kehancuran yang diciptakan Yun Ce setelah menggabungkan petir kesengsaraan hukum surgawi dengan teknik terlarang seni awan ungu keluarga Yun miliknya, formasi Kaisar Petir Penjara Bawah Tanah. Terlebih lagi, penggabungan teknik dan kekuatan ini baru benar-benar selesai beberapa hari yang lalu di tanah terlarang Samsara. Penjaga bintang ini adalah makhluk hidup pertama yang cukup beruntung untuk mati karena formasi petir hukum surgawi ini. BAAANG. Di tengah lautan petir, Heaven's Meeting Sword jatuh dari tangan Yun Ce yang tak berdaya, jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh Yun Ce, yang telah lama berlutut di tanah, juga mulai miring ke depan secara perlahan sebelum dia terjatuh ke tanah yang dingin dan sedingin es. Guntur terus mengaum dan menggeram. Lautan petir terus bergolak dan mengamuk, tapi Yun Ce tetap tidak bergerak. Bagian terakhir auranya menguap tanpa suara seperti gumpalan asap atau kabut terakhir. Setelah waktu yang tidak ditentukan berlalu, setelah ruang itu sendiri akhirnya berhenti bergetar, lautan petir yang mengerikan itu akhirnya mulai tenggelam dan cahaya ungu yang menyebar ke cakrawala juga mulai memudar dengan cepat. Petir yang tersisa masih terus berderak dan mengaum. Tapi selain suara petir yang tersisa, tidak ada satupun suara lain yang bisa terdengar di dunia ini, bahkan, seseorang bahkan tidak bisa mendengar suara nafas atau suara detak jantung. Di dalam wilayah petir raksasa itu, seseorang bahkan tidak dapat melihat satupun roh hidup atau bahkan mayat, seseorang hanya dapat melihat beberapa petir yang tersisa, bahkan tanah yang dilapisi dengan batu-batu besar dan diperkuat oleh formasi-formasi yang dalam telah tenggelam sejauh 3 kaki. 800 penjaga bintang telah menghilang tanpa meninggalkan jejak, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Jauh di belakang, para penjaga bintang yang tersisa sepertinya setiap jiwa mereka telah ditarik keluar dari tubuh mereka saat mereka dengan bodohnya berdiri di tempat. Hanya ada sekitar setengah dari 3.000 pengawal bintang yang tersisa dan tetua dewa bintang yang mereka tinggalkan untuk menyelesaikan masalah juga telah dikuburkan, bahkan mayat dan tulangnya pun tidak tersisa. Ini adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh alam dewa bintang. Lautan petir memudar, tapi entah kenapa darah yang mengamuk di pembuluh darah kerumunan dan hati mereka yang menggigil tidak bisa tenang bagaimanapun caranya. Mereka merasa seperti rambut mereka, sel-sel mereka telah jatuh ke dalam jurang teror, dan itu adalah semacam ketakutan yang belum pernah mereka alami bahkan dalam mimpi buruk terburuk mereka. Saat petir perlahan memudar, dunia akhirnya menjadi sunyi senyap. Bahkan bau darah dan niat membunuh yang awalnya ada di udara sebagian besar telah dimakan oleh lautan petir. Yun Ce yang berlumuran darah tergeletak di tanah, diam dan diam. Heaven's Meeting Sword yang telah menimbulkan mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya tergeletak tanpa suara di sampingnya. Kali ini, auranya bukan satu-satunya yang menjadi tipis. Keberadaannya menjadi sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Namun, tidak ada satupun Starguard yang mencoba mendekatinya di tengah keheningan yang mengerikan. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah maju.
Berkat mimpi buruk yang Yunce ciptakan satu demi satu, para pengawal bintang telah sepenuhnya berubah menjadi burung yang ketakutan. Mereka takut ini hanyalah jeda sementara dari Dewa Iblis, bahwa dia akan membangunkan dan menyeret mereka ke jurang kematian saat mereka semakin dekat dengannya. Akhirnya, semuanya berakhir. Tumi, Dewa Bintang asal surgawi, memejamkan mata dan menghela napas dalam-dalam. Baru setelah dia sedikit tenang barulah dia menyadari bahwa rambut putih dan janggutnya meneteskan keringat dingin. Dia adalah seorang guru ilahi, jadi tentu saja dia sadar bahwa lautan petir ungu yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi adalah kekuatan terakhir Yunce. Kali ini, Yunce benar-benar telah menghabiskan semua yang dimilikinya. Wajah Kaisar Bintang Dewa berkedut parah. Tangannya meringkuk dalam cengkeraman maut. Aura kehidupan dan jiwanya menjadi sangat lemah pada saat yang bersamaan. Tampaknya kekuatan tak wajarnya harus dibayar dengan nyawa dan jiwanya sendiri. Pembuluh darah yang dalam adalah hal pertama yang rusak ketika tubuh mempunyai kekuatan melebihi batasnya, jadi kemungkinan besar pembuluh darahnya yang dalam sekarang hancur total. Tidak ada gunanya menyelamatkannya bahkan jika kamu menginginkannya, Rajaku, kata Dewa Bintang asal surgawi perlahan. Akhiri, dia, sekarang. Kaisar Bintang Dewa berkata dengan nada rendah. Jika sebelumnya dia ingin menangkap Yunce dengan sepenuh hati, maka sekarang dia juga ingin melihatnya mati. Syukurlah, ritualnya baru dimulai ketika kejadian ini terjadi. Pada akhirnya, ini tidak mengubah apapun, kata Dewa Bintang asal surgawi. Jika gangguan ini terjadi saat ritual sedang berlangsung hingga bagian kritis di mana kekuatan Dewa Bintang diekstraksi dan digabungkan, segalanya mungkin akan berakhir dengan bencana besar. Singkirkan dia, perintah Dewa Bintang asal surgawi. Dia benar-benar tidak berdaya, dan dia mungkin sudah mati. Hancurkan tubuhnya dan jangan tinggalkan jejak. Ya, para penjaga bintang menjawab serempak, tapi satu nafas berlalu, dua nafas berlalu, tiga nafas berlalu, dan masih belum ada penjaga bintang yang melangkah maju untuk menjalankan perintah. Yang mereka lakukan hanyalah bertukar pandangan ketakutan satu sama lain. Sungguh memalukan. Izinkan saya. Tepat ketika Kaisar Dewa Bintang hendak meledak marah, sesosok tubuh akhirnya melangkah maju dan melompat ke udara. Itu adalah komandan penjaga bintang kekuatan surgawi. Sebagai komandan pengawal bintang, adalah tugasnya untuk memimpin semua masalah tidak peduli betapa enggannya dia. Komandan itu mengalami memar di tubuhnya, luka yang ditinggalkan Yunce saat serangan pedang balasannya. Komandannya adalah Divine Sovereign tingkat 9, dan tatapannya tampak dingin dan penuh tekad. Namun, jelas ada sesuatu yang melintas jauh di belakang pupil matanya. Dia baru saja menutup jarak antara dia dan Yunce sebelum dia berhenti. Seolah-olah itu adalah sisa keberaniannya. Kemudian, dia memanggil bola energi dalam upaya menembakkannya ke Yunce dari jauh. Cahaya yang sangat besar baru saja berkumpul di tangan komandan ketika tiba-tiba, lengan Yunce yang tersisa bergerak-gerak di depan matanya. Itu hanya getaran yang sangat ringan, tapi itu telah membuat komandan penjaga bintang kekuatan surgawi sangat ketakutan sehingga dia hampir mengalami gangguan saat itu juga. Dia terbang kembali dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya dan berhenti hanya ketika dia lebih jauh dari Yunce daripada aslinya. Cahaya dalam di tangannya juga telah hancur total. Saat itulah komandan yang ketakutan itu menyadari betapa memalukan dan memalukan reaksinya, tetapi tidak ada yang memandangnya dengan jijik dan cemoohan. Itu karena mereka semua menatap Yunce dengan ketakutan dan keterkejutan di ekspresi mereka. Itu karena Yunce benar-benar bergerak. Dia mengangkat lengan kirinya perlahan, meraih tanah di depannya, dan menyeret dirinya sedikit ke depan. Kemudian, dia mengulangi gerakan yang sama, sedikit demi sedikit, inci demi inci, seperti orang tua yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Yunce merangkak ke depan.
ke tempat Jasmine dan Caizi berada. Saat ini, dunia Yunce telah berubah menjadi abu-abu gelap. Di dunia ini, tidak ada cahaya maupun suara. Dia tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri, dan lokasinya sendiri merupakan sebuah teka-teki baginya, apalagi lokasi Jasmine. Tapi dia punya perasaan, sisa pemikiran dan tekad terakhir dalam dirinya, dan dia membiarkannya membimbingnya menuju lokasi yang tidak diketahui itu. Dunia menjadi semakin tenang. Tidak hanya sunyi senyap, waktu sendiri sepertinya telah berhenti total. Setiap orang, setiap pandangan tertuju pada sosok yang merangkak seolah-olah mereka sedang kesurupan. Tidak ada seorang pun yang mencoba mengeluarkan suara, apalagi mendekatinya. Gerakan Yunce sangat lambat. Setiap kali dia mengangkat lengannya, rasanya seperti dia mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Meski begitu, dia hanya bisa bergerak beberapa inci ke depan dalam satu waktu, dan setiap kali itu terasa seperti kekuatan terakhir yang dia miliki dalam dirinya. Namun, dia selalu mampu menentang ekspektasi dan mengangkat tangannya sekali lagi. Dunia tetap sunyi senyap dan hening. Perasaan yang tak terlukiskan, sedih, dan mengerikan mengalir ke dada setiap orang. Semua orang bisa melihat bahwa Yunce sedang merangkak menuju penghalang tempat Jasmine ditahan. Ketika ancaman telah hilang, dan pikiran sudah tenang, orang-orang tiba-tiba teringat bahwa iblis sebelum mereka tidak datang karena dia memiliki dendam yang sangat besar terhadap mereka atau alam Dewa Bintang. Satu-satunya alasan dia datang hari ini, adalah untuk Jasmine. Demi Dewa Bintang pembantaian surgawi mereka. Untuk itu, dia rela mewarnai alam Dewa Bintang dengan warna merah dan mengorbankan semua yang dimilikinya. Ayahnya ingin membunuh putrinya sendiri demi dirinya sendiri. Dia, sebaliknya, telah menuntut kematiannya, demi dia. Ada ironi dan rasa bersalah yang tak terukur dalam hal ini. Sungguh suatu perbedaan yang mengerikan sehingga mereka hampir tidak sanggup menanggungnya. Keyakinan yang selama ini mereka pegang teguh tiba-tiba dihantam oleh sesuatu yang tak kasat mata dan berat. Getaran dampaknya yang tak bersuara tak kunjung pudar meski sudah lama berlalu. Jasmine menatap Yunce lekat-lekat tanpa suara, air mata, atau bahkan ekspresi di wajahnya. Dia hanya menatapnya yang merangkak perlahan ke arahnya, tidak membiarkan dia meninggalkan pandangannya bahkan untuk saat yang paling singkat. Waktu sepertinya mengalir sangat lambat di dunia yang sunyi ini. Jarak yang mustahil bagi mata semua orang ditutup perlahan tapi pasti oleh satu tangan dan kemauannya yang tak pernah padam. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa tidak ada yang menyerang Yunce meskipun sudah lama berlalu. Apakah karena takut, atau tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu? Tidak ada yang menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Satu-satunya hal yang diperhatikan dalam kesurupan mereka adalah Yunce mencapai jarak 100 kaki dari penghalang. Lengannya yang patah tak tertahankan terus meregang ke depan, meraih tanah, menarik 99 kaki, 90 kaki, 60 kaki, 30 kaki. Akhirnya, dia hanya berjarak sepelemparan batu darinya. Caizi menutupi bibirnya sendiri dengan kekuatan, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Yunce, pria yang dia goda atau panggil sebagai saudara iparnya, pria yang dinikahi paksa oleh kakak perempuannya tepat di depan tablet peringatan ibunya, pada awalnya adalah orang yang tampan dan luar biasa. Tapi sekarang, pakaiannya benar-benar compang camping, seluruh tubuhnya berlumuran darah kering, luka-lukanya retak, tulang-tulangnya terlihat di mana-mana, tidak ada satu pun bagian tubuhnya yang bahkan sedikit enak dipandang mata. Faktanya, dia tampak ratusan dan ribuan kali lebih menakutkan daripada roh jahat neraka yang baru saja keluar dari genangan darah. Kakak ipar, bisiknya. Dia tidak pernah tahu bahwa ada seseorang di dunia ini yang bersedia melakukan sejauh ini demi orang lain, demi saudara perempuannya.
Dia adalah idiot yang dicaci maki kakaknya berulang kali. Benar-benar tidak ada orang lain yang lebih bodoh darinya di seluruh dunia. Ketika tangan Yun Ce menyentuh penghalang es yang dingin, kemajuannya akhirnya terhenti. Meski begitu, dia berjuang untuk mengangkat lengannya dan meraih penghalang yang menghalangi jalannya, berharap tanpa harapan bahwa jari-jarinya akan cukup untuk merobohkannya. Jasmine dengan lembut mengangkat tangannya yang putih dan halus dan menekankannya pada penghalang tak berwarna dan tak berbentuk yang memisahkannya dari telapak tangan kurus dan berlumuran darah itu, tapi mereka tidak akan pernah bersentuhan lagi. Jasmineku, suara Yun Ce lebih lemah dari suara nyamuk, dan lebih kasar dari amplas. Matanya benar-benar buta saat ini, namun entah bagaimana dia bisa merasakan Jasmine dengan jelas di sampingnya. Aku ingin menjatuhkan mereka, bersama kamu, tapi aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa melakukan apapun. Jasmine menggelengkan kepalanya dengan sangat lembut. Tidak apa-apa, saya puas hanya dengan Anda berada di sini. Telinganya seharusnya dulu tuli terhadap dunia, namun entah bagaimana kata-kata Jasmine mencapai hatinya dengan kejelasan yang mustahil. Tangannya mencengkeram penghalang itu sedikit demi sedikit. Pendekatan kematian tidak pernah sejelas sekarang. Jasmineku, jika sebuah kehidupan selanjutnya ada, akankah kita bertemu lagi? Kami akan. Senyum Jasmine nyaris tak terlihat, tapi anggukannya penuh dengan tekad. Tidak peduli siapa dirimu di kehidupan selanjutnya, manusia, iblis, tumbuhan, binatang, aku akan selalu menemukanmu. Sudut mulut Yun Ce melengkung seolah dia ingin tersenyum, tapi pada saat itulah tangannya perlahan meluncur ke bawah penghalang. Suaranya lemah seperti asap yang memudar, suaranya sama ilusinya dengan kabut tipis, tetapi di telinga para penguasa ilahi dan guru ilahi ini, mereka mungkin seperti suara guntur. Satu persatu, penjaga bintang menundukkan kepala mereka dalam emosi yang tak terkendali, dan bahkan Dewa Bintang Iblis Surgawi dan Dewa Bintang Giok Surgawi memalingkan muka dari balik penghalang lain. Mereka tidak dapat menggambarkan betapa tidak enaknya perasaan mereka. Dialah yang menyusup ke tempat ini, dialah yang mengganggu ritual tersebut, dan dialah yang membunuh ratusan penjaga bintang dan bahkan seorang tetua, namun entah bagaimana, mereka merasa seolah-olah merekalah yang dimandikan dosa. Suasana yang tidak wajar menyebabkan ekspresi Kaisar Bintang Dewa berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia meraung marah. Apa yang kalian semua lakukan, bunuh dia sekarang. Kemarahan seorang kaisar dewa meledak seperti guntur di kepala para pengawal bintang. Komandan penjaga bintang kekuatan surgawi yang telah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya buru-buru muncul, tapi dia masih tidak berani terlalu dekat dengan Yun Ce seperti sebelumnya. Dia mengambil tombak dewa bintangnya dan melemparkannya ke dalam kilauan cahaya bintang. Tombak Dewa Bintang melewati jarak 100 meter dan menghantam bagian belakang jantung Yun Ce dengan sempurna. Senjatanya tidak hanya menembus sampai ke tanah, ledakan cahaya bintang bahkan menyebabkan tubuh Yun Ce retak di sekitar selusin tempat. Yun Ce tidak meronta atau mengerang kesakitan. Faktanya, dia tidak merasakan apapun. Satu-satunya perbedaan adalah langkah kematian sedikit lebih cepat. Ah, kakak ipar, kakak ipar. Caizi menghantam penghalang dan akhirnya menangis. Tangisannya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia terus membanting tangannya ke penghalang lagi dan lagi, tapi kekuatannya ditekan hingga tidak bisa meninggalkan bekas sama sekali. Jasmine benar-benar terdiam. Dia terus menatap Yun Ce. Fakta bahwa Yun Ce sama sekali tidak bereaksi terhadap serangan yang berhasil akhirnya memberi alasan bagi penjaga bintang kekuatan surgawi untuk bersantai sepenuhnya. Dengan mata melebar, pria itu menjerit dan menyerang Yun Ce sementara Stargard yang tersisa mengikutinya dengan cepat dari belakang. Dalam sekejap, tombak, pedang, cahaya bintang, dan lainnya yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada sosok Yun Ce.
Ada kilatan cahaya berwarna merah terang. Dan Honger tiba-tiba muncul di samping Yun Ce. Dia menerkam Yun Ce dan mengangkat lengannya yang tersisa. Tangisan yang menyayat hati sudah keluar dari bibirnya bahkan sebelum dia mulai berbicara. Apa yang terjadi padamu, Tuan? Bangun, bangun. Jiwa Honger dan Yun Ce terhubung bersama. Gadis yang selalu bahagia dan riang itu sepertinya kesedihan tidak akan pernah menyentuhnya. Namun saat dia merasakan jiwa Yun Ce akan memudar menjadi ketiadaan, kesedihan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera mencengkeramnya dan membuatnya menangis. Lari cepat. Yun Ce tidak bisa lagi mengeluarkan satu suara pun. Tangisan terakhirnya juga merupakan pemikiran terakhirnya. Sayangnya, kontrak yang ia bagi dengan Honger adalah sesuatu yang secara paksa diterapkan oleh Jasmine kepadanya dengan degradasi Soul Star-nya. Akibatnya, dia tidak bisa membatalkan kontrak meski dia menginginkannya. Pikiran terakhirnya menyebabkan Honger menangis lebih keras dari sebelumnya. Tidak, aku tidak mau. Honger hanya ingin guru. Bangunlah. Guru, Honger akan lebih mendengarkanmu di masa depan. Honger tidak akan serakah di masa depan. Honger tidak akan membuatmu marah lagi dengan sengaja. Jadi Tuan, bangunlah. Ya, tombak Dewa Bintang lainnya jatuh dari langit dan menembus tubuh Yun Ce. Ledakan kekuatan membelah tubuhnya menjadi dua. Detik berikutnya, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menghujani Yun Ce. Jeritan terakhir Hong menghilang ke udara. Ledakan kacau itu benar-benar menghancurkan tubuh Yun Ce yang tak berdaya dan terpecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan Honger menghilang dari dunia dalam satu cahaya merah terang terakhir.